Brahmana kan kadang-kadang gambarnya memang perutnya buncit. Ada pandangan bahwa kamu jangan minder kalau perutmu buncit. Justru buncit itu menunjukkan kamu sehat. Kamu carilah bayi yang perutnya six pack, tidak ada. Ya kan? Bayi yang sehat itu perutnya agak jendil sedikit. Justru itu sehat. Katanya gitu nih, aku ya gak ngerti. Perutku ya gak tahu six pack apa 12 pack, aku gak ngerti. Yang penting jangan keluhan gitu aja ya, urusan perut. Nah, Resi Agastya ini salah seorang resi besar zaman itu yang antara lain dia masuk ke Jawa. Dan bagi orang Hindu zaman itu dia dianggap, yo ini Semar itu. Nanti ada candinya di Malang. Karena zaman itu ada seorang raja namanya Gajayana, yang nama Gajayana yang dijadiin stadion di Malang, yang bikin kuil khusus untuk Resi Agastya plus patungnya. Nanti kamu cari, saya lupa nama desanya, saya tak ingat kecamatannya, Kecamatan Dau. Di sana ada candi namanya Candi Badut. Candi Ba itu artinya bintang, Dut itu dari Diut. Diut itu artinya cahaya. Dan itu dipersembahkan untuk Resi Agastya. Kenapa kok sekarang kalau kamu ulang tahun ngundang badut? Karena badut lah yang bisa bikin orang ceria. Pikiranmu jadi terang, tercerahkan, nggak sumpek. Meskipun terus konotasinya balik 180 derajat sekarang. Candinya lucu, namanya Candi Badut. Karena sosok orangnya ya semacam itu. Oke, gambarnya kan lucu memang. Susunya besar, meskipun tidak pakai BH. Terus ya kan cowok kan masuk pakai BH. Perutnya jendil. Dan kalau dalam cerita pendeta yang kawin itu Resi Agastya ini. Karena di antara ujiannya dia adalah dia jatuh cinta sama putri seorang raja. Kamu cari sendiri, kamu baca sendiri ya. Semangat yang dibawa di Hindu mirip kayak semangatnya Hyang Semar. Oh ternyata tidak beda ya sama ajarannya Semar dulu. Kok dilihat dari sosoknya jangan-jangan ya ini Semar itu. Nah itu Resi Agastya. Nanti nitis banyak dalam sejarah. Termasuk di puncaknya sebelum Islam datang, Mojopahit. Ada seorang resi, kamu hanya kenal gelarnya, Sabdopalon. Itu bagi orang Jawa zaman itu dia juga titisanis Semar. Karena ajaran-ajaran yang dibawa sangat mirip dengan itu. Nah, nanti selanjutnya Wali Songo datang. Semar dipakai lagi oleh Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Cuma sekarang dimasukilah visi keislaman. Dan mudah. Kenapa? Karena roh dan semangat ajarannya sama sebenarnya. Yang beda mungkin fisik lahiriah penyembahannya, tapi ruhnya sama. Maka dengan mudah Sunan Kalijogo dan kawan-kawan mengadaptasikan Semar dan kawan-kawan masuk ke cerita Mahabharata dan Ramayana. Meskipun aslinya nggak ada, tapi dimasukkan di sana. Ya termasuk yang serat-serat ada tadi. Serat pertama sebenarnya yang cerita tentang Semar itu ada serat namanya Serat Sudomolo. Serat Sudomolo ini cerita yang nanti melahirkan tradisi ruwatan. Ya kamu cari sendiri isinya. Di situ nanti Semar muncul sebagai yang ngomong Sadewo. Sadewo itu Pendowo yang paling ragil. Yang dia ini nanti yang satu-satunya yang bisa membebaskan Betari Durga dari kutukannya. Betari Durga itu awalnya istrinya Betara Guru. Cuma karena dimarahi oleh Betara Guru karena diajak main tidak mau. Jadi suatu ketika jalan-jalan di atas laut, Betara Guru, ya istrinya sih namanya Dewi Umo. Dewi Umo ini ya karena cakep, pas jalan-jalan Betara Guru ingin ngajak itu. Kamu ngerti itu ya? Ya, karena
karena pengen ngaji. Cuma Dewi Umay ndak mau di luar di atas laut, ya malu tuh ya. Nah terus saking nafsunya sampai air maninya Bathara Guru netes ke laut. Dan dari situ nanti lahir namanya Bathara Kala. Nah terus Bathari Uma ini yang nolak dimarahi sama Bathara Guru, terus dikutuk jadi raksasa perempuan namanya Bathari Durga. Nanti dia kalau di wayang punya keraton namanya Gondomayit. Dan yang bisa membebaskan dia dari kutukannya itu ya Bathari Durga ini, si Sadewa ini. Cuma kan nggak gampang untuk bebas dari kutukan. Yang ngawal, yang ngasih nasihat terus menerus ini Semar. Dari situ nanti lahir ruwatan. Biasanya ceritanya ya cerita ini kalau wayang ruwatan. Nggak boleh sembarangan, ada tradisi sakralnya. Sebenarnya banyak makna-makna simbolik. Ya kapan-kapan kalau ada sesi lowong kita belajar filsafat wayang. Karena filosofinya lumayan. Cuma kapan-kapan saja. Hari ini kita kenal Semarnya dulu. Kita kenal, saya bilang kita masuk ke pinggir-pinggir, nyari bungkus-bungkusnya dulu. Ada apa yang kita bisa ambil dari Semar. Dimulai biar banyak hikmahnya. Dongengnya kapan-kapan atau kalian baca sendiri ceritanya. Gue tak cerita gitu. Karena ceritanya kalau wayang itu kan jangan satu cerita itu bisa dinarasikan. Padahal ceritanya pendek, kalau kamu tulis paling bisa 2-3 halaman kuarto. Tapi begitu nyampe di mulutnya seorang dalang, dia bisa jadi semalam. Jadi itu sekedar cerita bagaimana Gatot Kaca gugur itu tak jelasin 5 menit selesai. Tapi kalau dalang, tewasnya Gatot Kaca itu bisa jadi 1 malam. Ganti adegan, dan itu tidak sembarangan. Jadi dalang termasuk kesenian yang tidak bisa dipelajari, butuh bakat dan tirakat. Tidak semata-mata kamu hafal dialognya kayak sinetron atau kayak film. Hafal dialog aja nggak cukup, ngerti cerita aja nggak cukup. Oke.